Ahmad Dahlan meminta para muridnya tidak sekedar paham artinya, paham tafsirnya, paham maksudnya, tapi juga mengimplementasikan ayat ini ke dalam dunia nyata. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan itu sebenarnya bisa kita lihat pandangannya itu, kalau dalam teori sekarang itu disebut the living Quran. Quran yang berjalan, Quran yang menginspirasi kehidupan. Nah, dari teologi Al-Ma'un, maka gerakan Muhammadiyah sejak awal itu melahirkan nanti wakaf. Kemudian juga teologi Al-Asr. Kalau teologi Al-Asr ini waktunya lebih panjang, karena Mbah Ahmad Dahlan mengajarkan teologi Al-Asr itu sampai 6 bulan, sebagaimana dalam bukunya Kiai Haji Raden Najib. Dari dua teologi ini maka lahirlah wakaf di Muhammadiyah. Dari teologi Al-Ma'un, maka gerakan Muhammadiyah terfokus pada tiga ini. Yang pertama feeding, mendirikan panti asuhan, bagaimana memberikan perhatian terhadap orang miskin dan anak yatim ini. Kemudian juga healing, lahirlah PKU, dan sampai sekarang PKU Muhammadiyah cukup terkenal gitu. Kemudian juga schooling, Muhammadiyah concern dalam dunia pendidikan, lahir sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan bahkan Muhammadiyah sekarang juga melakukan ekspansi dalam dunia pendidikan atau kampus, lahirlah kampus Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Dari feeding, healing, dan schooling ini sebenarnya teologinya ya teologi Al-Ma'un ini. Bagaimana kita peduli terhadap anak yatim, bagaimana kita peduli terhadap orang miskin, bahwasanya orang beragama yang melakukan sholat itu kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini dihubungkan bahwasanya sholat itu juga harus ada teologi sosial. Bagaimana sholat itu ritual tapi juga bisa berkaitan dengan perilaku seorang muslim. Dari sholatnya itu lahir teologi sosial atau teologi Al-Ma'un. Kemudian teologi Al-Asr. Nah, ini Al-Asr ini kan bicara tentang waktu, bicara tentang ilmu, bicara tentang amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh itu sebenarnya profesionalisme. Nah, sehingga lahirlah prinsip profesionalisme yang ada di Muhammadiyah, fast, responsive, solutif. Ini menunjukkan gaya berpikir yang profesionalitas. Kemudian Al-Asr itu maknanya juga modern, tahu perkembangan zaman, sehingga Muhammadiyah sejak awal juga sudah mengidentifikasikan bahwasanya ini gerakan tajdid. Tajdid tidak hanya purifikasi tapi juga modernisasi, artinya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Asr ini muncullah teologi wakaf yang ada di Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana wakaf Muhammadiyah dalam sejarah itu. Nah, sebenarnya wakaf dalam Muhammadiyah itu sudah dimulai dari awal berdirinya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah lahir sebagai yang memiliki 3 karakteristik itu: gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga gerakan tajdid. 1912 itu Mbah Ahmad Dahlan sudah mencoba mengundang para sahabatnya atau rekan-rekannya untuk melakukan wakaf itu. Kemudian tadi teologi Al-Ma'un dan Al-Asr. Ini yang melandasi gerak dakwah Muhammadiyah ini. Selalu yang dibicarakan teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Asr. Teologi Al-Ma'un itu pada 3 tadi, healing, schooling, dan feeding. Al-Asr ini bagaimana kita merespon perkembangan zaman. Kemudian
Di Muktamar ke-32 1953 ini lahir putusan yang berkaitan dengan wakaf. Nanti kita lihat ya, putusan tarjih di Muktamar ke-32 di Purwokerto tahun 1953, nanti lahir Kitabul Waqfi. Kemudian tahun 2010-an sebenarnya Majelis Wakaf itu pernah hilang dari struktural ya di PWM DIY gitu. Tapi kemudian muncul kembali. Kemudian 2018 dan sampai sekarang ini Muhammadiyah sudah sering melakukan halaqah-halaqah tentang fikih wakaf kontemporer, mulai wakaf keuangan, kemudian wakaf yang berupa uang, kemudian juga wakaf korban ini yang sebenarnya sudah dihalakohkan ya, cumanya di Idul Adha kemarin belum bisa untuk diaplikasikan. Yang kita tunggu nanti perkembangannya bagaimana. Itu sudah ada model wakaf korban dan sebagainya. Artinya kajian-kajian tentang wakaf itu sekarang mulai digalakkan sehingga wakaf tidak hanya dalam paradigma klasik tapi juga paradigma baru atau kontemporer gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita lihat landasan hukum ajaran wakaf itu sebenarnya banyak dalilnya ya, baik dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis. Misalnya di surah Al-Hajj ayat 77 ini disebutkan juga dalam Kitabul Waqfi dalam HPT kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Dan lakukanlah kebaikan. Kebaikan ini dalam arti melakukan wakaf. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Kemudian di surah Ali Imran ayat 92 itu malah lebih jelas Bapak dan Ibu sekalian. Di sana dijelaskan bahwasanya kebaikan itu diantaranya syarat kita bisa mencapai kebaikan itu dengan menginfakkan apa yang kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu bisa mencapai sebuah kebaikan sampai engkau mau menginfakkan harta yang kamu sukai atau cintai. Ini artinya prinsip-prinsip wakaf itu sudah ada di beberapa nas-nas Al-Quran. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 267, di sana juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Disuruh berinfak dari hal-hal yang baik, apa yang kita usahakan. Maksudnya ini juga bisa dijadikan landasan zakat profesi. Profesi apa yang kita miliki yang menghasilkan uang, baik itu seorang dokter, seorang PNS, pengajar, kemudian seorang menteri, DPR, dan seterusnya, itu ada kewajiban infak. Nah, ini melahirkan zakat profesi, zakat yang berkaitan dengan profesionalitas. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, ini zakat yang cukup klasik. Zakat yang kita keluarkan dari hasil bumi. Ada zakat pertanian, baik yang ditanam itu biji-bijian maupun buah-buahan. Gitu. Semuanya juga ada kewajiban zakat. Tidak hanya tanaman pokok atau makanan pokok, tapi juga semua yang menghasilkan uang atau yang bersifat ekonomis. Sehingga petani bawang pun kalau hasil panennya sama dengan nisab padi, yaitu 5 wasak atau 300 sok, atau kalau kita konversikan ke ya kira-kira 7,5 kintal beras, itu sudah sampai nisab. Nanti zakatnya, kadar zakatnya 5 atau 10%, tergantung pengairannya, beli atau tidak gitu. Nah, ini artinya juga ada nilai-nilai wakaf, ada nilai-nilai infak baik dari profesi maupun hasil bumi. Dan kemudian hadis yang cukup populer ya,
bahwasanya kalau seorang manusia itu meninggal, amalnya terputus illa min thalathatin, kecuali 3. Di antaranya sodakotin jariyatin, sodakoh yang pahalanya masih mengalir atau sering diistilahkan apa Pak? Investasi akhirat ya. Ini juga artinya wakaf itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya pandangan ulama, ini komentarnya Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor yang sering dijadikan referensi oleh ulama-ulama Muhammadiyah, bahwasanya ada ijma di kalangan ulama salaf, ulama klasik maupun ulama khalaf, ulama kontemporer tentang syariat wakaf itu. Sehingga Imam Syaukani mengatakan, "I'lam, ketahuilah kamu, anna thubutal waqfi fi hadis syariah," bahwasanya eksistensi wakaf di dalam syariat ini, wa thubuta kaunihi qurbah, dan eksistensinya sebagai sebuah ibadah fi hadis syariah, di dalam syariat ini, adharu, lebih terang, min syamsin nahar, daripada matahari di siang bolong atau di siang hari, menunjukkan kesepakatan tentang ajaran wakaf di kalangan para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Nah, kemudian kalau di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu dalam melakukan kajian, itu ada teori jenjang hukum, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu pernah saya sampaikan, masih ingat atau enggak itu. Ada teori jenjang hukum atau hierarki norma. Pasti yang pertama dikaji itu nilai-nilai dasar. Kemudian general principles, kaidah-kaidah umum, baru membentuk hukum konkret atau hukum ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran, itu ada beberapa nilai dasar ajaran wakaf di dalam Islam. Misalnya nilai kemanusiaan. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Artinya wakaf itu kalau kita ingin membangun peradaban, ya juga lewat wakaf. Manusia itu mulia ketika memiliki peradaban yang cukup dipertimbangkan dalam hidupnya. Di antara untuk merealisasikan kemuliaan manusia sehingga bisa membangun peradaban yang besar itu juga melalui wakaf. Sehingga wakaf itu ada nilai dasar kemanusiaan. Kemudian berikutnya ada nilai kemaslahatan dan kemakmuran. Karena Allah sendiri mengatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah itu melakukan istimar, mengelola bumi ini sehingga lebih maslahat. Dan ketika kita melakukan wakaf itu nilai dasarnya ingin memakmurkan bumi itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Juga kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi ini. Nah, sehingga nilai dasar wakaf itu ada nilai kemaslahatan dan kemakmuran. Kemudian nilai memenangkan kebaikan, fastabiqul khairat. Di sini kita disuruh untuk mencapai sebuah kebaikan. Ya, di antara bentuk kebaikan yang pahalanya itu tidak pernah berhenti, ya melalui wakaf itu. Kemudian ayat tadi, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwasanya kebaikan itu harus diraih tidak sekedar harta biasa, tapi termasuk harta yang sangat kita cintai. Itu disebut nilai memenangkan kebaikan. Nah, kalau kita lihat hikmah wakaf dalam Islam, wakaf itu ya ada nilai kurbah, ada nilai pendekatan diri kepada Allah gitu. Yang kedua tadi sarana kebaikan dan mengembangkan keberlanjutan kebaikan tadi. Karena untuk meraih sebuah kebaikan tadi di antara jalannya melalui wakaf. Kemudian mewujudkan manfaat ritual, sosial dan intelektual berupa tadi pembangunan masjid, panti asuhan, sekolah, bahkan perguruan tinggi. Ini ada 3 manfaat itu. Manfaat ritual, masjid itu manfaat ritual. Ketika kemudian sosial, panti asuhan, intelektual,
juga perguruan tinggi. Dan dalam kesejarahan Islam, Bapak dan Ibu sekalian, masjid itu ya center of education. Jadi masjid di Al-Azhar itu sebelum berdiri kampus, masjid dulu, dan masjid itu dijadikan pusat pendidikan. Sehingga kalau di Mesir itu disebut Al-Azhar jami'an wa jami'atan. Jami'an itu maksudnya masjid, wa jami'atan dan kampus atau universitas itu. Jadi menyatu antara pendidikan di tradisional di masjidnya dan juga di kampusnya mengikuti pendidikan modern. Kemudian membantu dan memudahkan umat untuk mendapatkan hak-hak dasar atau ini yang disebut daruriyat, hak-hak atau kebutuhan pokok atau dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan bahkan kesehatan. Sehingga yang penting untuk kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian, konsep wakaf Islam itu apa yang disebut wakaf. Kemudian rukun dan syarat wakaf apa. Kemudian tadi kalau wakaf juga sama dengan sedekah, sama dengan infak. Terus apa bedanya wakaf dengan sedekah biasa atau mungkin zakat maupun jenis filantropi Islam yang lainnya? Itu apa yang membedakan? Ini kan perlu untuk kita kaji. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam fatwa tarjih, jadi putusan atau produk tarjih itu baik putusan dan fatwa itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk berbicara tentang wakaf. Sampai definisi wakaf pun bisa kita temukan di TJA dan Cep Agama jilid 6 halaman 101 sampai 102. Di sana yang disebut wakaf itu habsu malin yumkinu intifa'uhu ma'a baqa'i ainih. Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Tapi zatnya atau materinya itu tidak hilang. Itu yang disebut apa? Wakaf. Sehingga orang yang berwakaf itu tidak boleh menjual, mewariskan, dan menghibahkan harta yang diwakafkan. Tapi mengambil manfaatnya boleh. Sehingga benda yang diwakafkan tadi ya tetap bendanya tetap, tapi hanya diambil manfaatnya dari milik personal menjadi milik publik atau milik Allah gitu. Nah, sehingga benda yang diwakafkan itu harus dijaga keberadaannya, keselamatannya, dan kelestariannya. Jangan sampai benda yang diwakafkan itu hilang, karena itu menjadi milik publik, bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau nanti hilang, ya nanti yang dirugikan banyak orang. Kemudian dimanfaatkan secara optimal, sehingga barang yang diwakafkan itu bisa tadi sesuai dengan tujuan barang atau benda itu diwakafkan. Misalnya masjid ya digunakan semaksimal mungkin untuk tempat ibadah. Rumah sakit juga semacam itu. Sekolah juga semacam itu. Rumah sakit tentu tadi menolong orang yang sakit. Sekolah bagaimana mengembangkan intelektualitas dalam Islam dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam HPT kita itu sudah dijelaskan syarat-syarat wakaf. Yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf, tapi tidak harus dipahami orang individu, bisa kelompok, bisa badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Bisa perorangan, bisa kelompok atau badan hukum. Nadhir juga semacam itu, bisa perorangan, kelompok atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kalau di Muhammadiyah sekarang kan nadhirnya langsung Muhammadiyah secara langsung Pak ya, di wakafnya. Nah. Ya. Kemudian mauquf itu barang atau harta yang diwakafkan. Nah, ini penting untuk apa? Untuk dikaji. Misalnya yang pertama, kalau dulu benda yang diwakafkan itu dia mu'abbad. Mu'abbad itu untuk selamanya. Terus tidak bisa dipindah karena
pertama kali dalam kesejarah wakaf itu kan Umar ibn Khattab ketika mewakafkan tanahnya di Khaybar. Kalau tanah itu kan permanen, Pak, tidak bisa dipindah. Tapi kemudian berkembang, wakaf itu membolehkan benda yang bisa dipindah, misalnya wakaf buku, wakaf kitab. Kitab itu kan bisa dipinjamkan, bisa dipindah. Kemudian lampu masjid dan seterusnya. Kemudian muncul lagi persoalan, kalau wakaf itu bendanya sudah tidak bisa digunakan secara maksimal, boleh dijual atau tidak. Misalnya dalam konteks modern, pendirian masjid di sebuah tempat yang kurang strategis dipindahkan, tanahnya dijual, masjidnya dipugar, gitu. Cari tempat yang lebih strategis. Itu kan beberapa perkembangan ijtihad tentang mauquf itu. Meskipun pada awalnya benda yang diwakafkan itu ya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Kemudian sekarang ketika mata uang itu menjadi alat transaksi yang sangat vital di dunia modern, semuanya pakai uang. Bolehkah wakaf dengan uang? Nah, itu juga nanti memunculkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wakaf di dunia modern. Kemudian yang keempat, iqrar. Iqrar itu pernyataan dari wakif untuk mewakafkan harta kekayaannya itu. Artinya seorang nadhir harus menjaga dan memenuhi permintaan wakif yang disebut iqrar tadi. Tidak boleh dilanggar. Tapi nanti ketika ada kasus-kasus tertentu ya Bapak dan Ibu sekalian, misalnya seorang yang berwakaf, mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, ternyata di PCM, PDM, PRM jenengan ketika itu masjidnya sudah ada. Masjid yang sudah ada itu pun jamaahnya belum maksimal. Bolehkah dialihkan yang sesuai dengan kebutuhan? Misalnya dibutuhkan sekarang bukan masjid, tapi misalnya untuk sekolah. Nah, itu kan artinya menyalahi wasiat wakif. Pada hukum asalnya tidak boleh, tapi ketika ada maslahat yang menghendaki semacam itu, maka diperbolehkan. Nanti kita lihat ya bagaimana putusan-putusan tarjih yang berkaitan tentang itu. Nah, kemudian tadi, terus apa perbedaan wakaf, sedekah, dan zakat? Karena tiga ini bentuk ibadah dengan mengeluarkan harta. Jadi kalau wakaf itu tujuannya sama dengan zakat, kemudian sedekah, semuanya qurbah, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Dan ketika orang fakir dan miskin dikasih sedekah, itu boleh dijual, belikan, dihibahkan, dan seterusnya. Gitu. Misalnya apa, Pak? Jenengan ngasih orang miskin apa? Ya, misalnya daging kurban, Pak, tapi ya itu sedekah. Nah, kemudian daging kurbannya menumpuk gitu. Nah, orang fakirnya ini tidak ada beras yang dimasak, uang juga nggak punya gitu, sehingga daging kurbannya bisa dijual karena itu sedekah ya. Kalau itu sedekah, artinya sedekah itu ditujukan untuk fakir dan miskin, tapi boleh dijual belikan. Tapi kalau wakaf tidak boleh tadi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Jadi kalau sedekah itu untuk kalangan khusus, Pak, fakir dan miskin. Tapi kalau wakaf itu untuk publik, baik orang kaya, orang miskin, semuanya bisa menikmati. Misalnya jenengan wakaf masjid, yang bisa memanfaatkan masjid itu kan semuanya, tidak khusus orang miskin kan itu. Nah, kemudian kalau zakat itu
pendistribusiannya jelas ya kepada apa? Al-asnaf atsamaniyah, 8 asnaf itu ya. Dan ini hukumnya wajib. Kalau sedekah dan wakaf tadi kan hukumnya tidak wajib. Kalau zakat ini berkaitan dengan kekayaannya jenengan yang sudah sampai nisab. Nanti ada syaratnya ya. Kalau seorang petani ya tadi 5 wasak atau 7,5 kintal beras. Kalau jenengan punya profesi yang dalam 1 tahun itu sudah mencapai 85 gram emas murni, kena 2,5%. Itu namanya zakat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat ya di putusan Tarjih Purwokerto 1953, ini pertama kali Muhammadiyah merumuskan tentang fikih wakaf gitu. Karena kalau kita lihat tadi ya, bagaimana kesejarahan wakaf di dalam Muhammadiyah yang kita kaji tadi kan, sudah sejak awal berdirinya Muhammadiyah 1912 itu sudah ada tradisi wakaf. Kemudian teologi Al-Ma'un, teologi Al-Asr ini yang mendorong warga Muhammadiyah untuk melakukan wakaf. Ini sampai Bayi Ahmad Dahlan meninggal 1923. 1953 karena wakaf di Muhammadiyah itu banyak, sehingga Majelis Tarjih sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi dalam keagamaan jadi merumuskan tentang Kitabul Waqfi, kitab yang berbicara tentang wakaf. Tadi bagaimana putusannya? Di antara putusannya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita nggak mungkin baca satu persatu ya, tapi saya anggap yang paling penting gitu. Kalau kita lihat di diktum atau poin yang ke-11, ini ternyata putusan Muhammadiyah itu menarik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena di sini Muhammadiyah membolehkan penjualan benda yang diwakafkan ketika sudah tidak berfungsi secara maksimal gitu. Padahal tadi kaidah asalnya apa? Benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Diktum putusan kitab wakaf tahun 1953 di sana dikatakan mata adima naf'ul mauqufi bihi. Bila mana benda yang diwakafkan itu sudah tidak manfaatnya sudah tidak maksimal. Linahwi halakin, seperti sudah lapuh atau rusak ya. Fala katasarruf bihi, maka boleh bagimu untuk mentasarufkan fima yumathiluhu, yang sepadan au yushabihu fi naf'i, atau yang sama dalam manfaatnya gitu. Ya misalnya tadi apa? Pemindahan masjid dari tempat yang tidak strategis ke yang strategis gitu. Secara geografis lebih strategis. Au bai'uhu, atau dijual, au syira'u syai'in akhar, atau membeli sesuatu yang lain bithamani, dengan harganya itu. Tujuannya apa? Istidamatan lil waqfi. Ini bukan lil wukuf ya, yang betul istidamatan lil waqfi, untuk menjaga nilai wakaf. Artinya tadi mengalihfungsikan, menjual atau membelikan dengan sesuatu yang lain yang sepadan harganya itu boleh. Misalnya yang contoh mudah ya Bapak dan Ibu. Misalnya karpet masjid itu, meskipun itu laku dijual atau enggak itu. Karpet masjid ketika sudah tidak layak untuk dipakai, misalnya baunya sudah enggak enak itu. Kemudian masa mau disimpan di gudang, kan lebih baik dijual. Kemudian dijual, uangnya itu ditambahi lagi, tambahi dari sumber yang lain, sehingga dibelikan karpet yang baru. Semacam itu diperbolehkan. Kenapa? Untuk menjaga nilai wakaf, biar wakaf itu tetap bermanfaat gitu.
Kalau misalnya kita ngotot nggak bisa diwakafkan, nggak bisa dijual, artinya kan benda yang diwakafkan sia-sia tadi. Sudah karpet sudah tidak layak dipakai, kemudian hanya dibuang. Gitu. Nah di sini Muhammadiyah melihat pada aspek kemaslahatan. Padahal kaidah dasarnya wakaf itu tadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Dasarnya apa? Dasarnya dalam kesejarahan Islam, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang pertama kali melakukan wakaf itu Umar ibn Khattab. Ini hadisnya bisa ditemukan di kitab Bulughul Maram ya, di kitabul Waqfi. Dalam hadis Umar ibn Khattab, di sana dikatakan asaba Umaru ardon bi Khaybar. Umar itu pernah mendapatkan harta rampasan perang di Khaybar. Fa'atan nabiyya yasta'miruhu fiha. Dia mendatangi Nabi meminta perintah. Maksudnya minta perintah tanahnya itu digunakan untuk apa? Akan Nabi memberikan jawaban, atau Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar. Saya mendapatkan tanah di Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Yang saya belum pernah memiliki harta yang lebih mahal daripada, atau yang lebih berharga daripada tanah di Khaybar itu. Maka Nabi menjawab, merespon, in syi'ta habasta aslaha. Kalau engkau menghendaki, engkau tahan pokoknya, maksudnya tidak usah dijual. Wa tasaddaqta biha, tapi manfaatnya boleh disedekahkan. Karena benda yang diwakafkan itu kan tidak boleh dijual, Pak. Tapi manfaatnya boleh diambil. Sesuai diperuntukkan untuk apa gitu. Misalnya tanahnya hasilnya, misalnya jenengan punya sawah, tanah hasilnya untuk pembangunan masjid, untuk pendidikan, kan boleh. Tapi sawahnya nggak boleh dijual. Tapi hasilnya dimanfaatkan sesuai tadi wasiat jenengan atau syarat jenengan ketika wakaf untuk apa. Nah, itu yang disebut ikror ya. Makanya di sini dikatakan ketika itu Umar mensedekahkan tanahnya itu, tapi annahu la yuba'u asluha. Pokoknya tidak boleh dijual. Wala yuras, tidak boleh diwariskan. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Nah, sehingga karakteristik benda wakaf ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini perpetual. Maksudnya mu'abbad, sifatnya abadi. Bisa juga wakaf mu'aqqad, meskipun hukum asalnya mu'abbad. Maksudnya sesuai dengan kesepakatan untuk berapa tahun. Meskipun kalau di fikih klasik namanya wakaf itu ya mu'abbad. Tapi mungkin di konteks sekarang Pak, ada yang meminta mungkin mewakafkan sesuatu hanya beberapa tahun gitu. Berapa waktu. Kemudian immovable, tidak bisa dialih-namakan kepada perorangan. Tidak boleh dipindah. Artinya yang milik publik itu. Kemudian inalienable, tidak boleh diwariskan. Ini sebagai dari hadis tadi ya. Kemudian irrevocable, tidak boleh ditarik kembali karena sudah menjadi milik publik. Misalnya tanah yang sudah diwakafkan, sertifikatnya tidak boleh balik nama menjadi perorangan. Nggak boleh itu. Karena tidak boleh ditarik kembali gitu. Itu Pak. Tapi tadi di putusan tarjih kenapa kok benda wakaf yang hukum asalnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Itu ketika al-mauquf, benda yang diwakafkan itu sudah tidak maksimal fungsinya, diperbolehkan. Itu untuk merealisasikan kemaslahatan. Maka dalilnya hifdzun lil maslahah, guna menjaga kemaslahat. Itu yang disebut istihsan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Istihsan itu apa? Kebijakan menyimpang aturan pokok karena ada sebuah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Artinya syariat itu tidak mungkin
mengizinkan seseorang untuk idha'atul mal, menghilangkan harta dengan sia-sia atau melakukan tabdzir, perbuatan mubadir. Innal mubadiri inakanu apa? Ikhwanas syayatin. Meskipun aturan ini sebenarnya menyimpang dari aturan asal. Contoh yang lain, Pak, biar dengan bisa menangkap apa yang disebut istihsan. Istihsan itu kan ada dalil yang dohir, yang jelas. Tapi dalil yang dohir, yang jelas ini dikalahkan dengan dalil yang khafi, yang samar. Contohnya, Nabi bersabda, la tabi malaisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Berarti benda yang belum ada, yang belum kita miliki itu nggak boleh dijual. Dijual. Berarti namanya jual beli, jenengan ketika menjual dan membeli bendanya ya sudah ada. Tapi jenengan biasanya apa, Pak? Pingin kursi, pingin almari, datang ke tukang kursi, tukang almari. Bisa jenengan hanya pesan uangnya di muka atau uangnya belakangan. Itu kan kursinya belum ada. Itu. Jenengan kan baru pesan. Bisa juga kalau jenengan ngasih uang dulu, itu namanya salam ya. Tapi kalau jenengan pesan omongan saja, itu namanya istisna. Ya. Semuanya diperbolehkan. Padahal hukum asalnya kan namanya jual beli, dua-duanya harus ada barang, ada uang. Ada barang, ada uang gitu. Tapi yang semacam itu diperbolehkan karena Nabi ketika hijrah di Madinah, Pak, penduduk ahli Madinah itu sudah sering melakukan salaf. Salaf itu apa? Misalnya ketika itu kurma, Pak, kurma dan anggur. Mereka mendatangi apa? Pemilik kurma itu. Tapi sudah dipesan gitu. Sudah apa? Dipesan. Misalnya baru belum nanam tapi sudah dikasih uang. Nah, itu. Belum nggak, kalau jual beli hijau kan nggak boleh. Dia sudah pesan misalnya nanti kalau sudah panen saya pesan 2 kintal gitu. Jadi pingin dijual ke uangnya dikasih dulu. Ya. Nanti kan sesuai dengan permintaannya itu. Misalnya inginnya 2 kintal kalau jenengan, berarti dulu prakteknya kalau di Indonesia jenengan ingin apa, beli beras ya. Jenengan mendatangi petani belum nanam beras. Nanti ketika sudah jenengan kasih uang dulu. Nanti saya pesan misalnya berapa 1 ton gitu. Nah, jadi nanti disesuaikan harganya kan 1 ton itu. Ya nanti kalau nggak jadi panen kan uangnya dikembalikan, Pak. Ini bukan beli hijau ya, maksudnya ini kan hanya mesen gitu. Tapi uangnya dikasih dulu. Manfaatnya apa? Petaninya bisa menggunakan dana itu untuk apa, Pak? Untuk operasional pertaniannya, sehingga jenengan bisa apa? Membantu petani. Tapi itu sing salam ya. Bisa juga apa, uangnya belakangan. Dua-duanya itu sebenarnya menyalahi kaidah asal. Karena Nabi bersabda apa? La tabi malaisa indak. Tapi itu diperbolehkan karena kehidupan ini secara umum transaksinya semacam itu, Pak. Kalau itu dilarang kan menjadi susah kita dalam mengurusi kehidupan ini. Wong pesen gak oleh kan repot. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu yang disebut apa? Istihsan. Nah, sehingga di fatwa-fatwa tarjih kita, Pak, itu banyak bicara tentang contoh-contoh tadi pemanfaatan benda wakaf. Misalnya di HPT, mohon maaf ya, di TJA Tanya Jawab Agama Jilid 2 halaman 166 itu ada pertanyaan menjual tanah wakaf itu. Ada sebuah musola yang sudah tidak representatif dipindahkan sehingga tanahnya itu dijual. Padahal wakaf itu tidak boleh
dijual, maka hukum asalnya. Nah, sehingga di jawaban majelis tarjih, ya kalau tanahnya itu dijual kembali ke orang yang berwakaf itu nggak boleh uangnya. Tapi kan tadi dibelikan tanah yang lain untuk pembangunan masjid, sehingga hanya memindah apa Pak? Mengalihkan fungsinya atau mengalihkan musola atau masjid, tapi uangnya kan tidak kembali ke yang berwakaf. Kemudian mengubah masjid di atas tanah wakaf menjadi gedung TK, karena misalnya PRM dapat wakafan, ya. Pak Abdurrahman dapat wakafan cukup banyak Pak, ya, misalnya. Masjid sudah punya, tapi ingin apa? Punya gedung TK. Padahal masjid satu itu jamaahnya belum penuh ya. Yang dibutuhkan PRM bukan tanah untuk masjid, tapi tanah untuk gedung TK. Padahal ada orang yang berwakaf, dia ikrarnya apa? Masjid. Ya, semacam itu diperbolehkan. Ketika ada apa manfaatnya ya. Kemudian yang berikutnya sama juga ini. Intinya kasusnya sama. Nah, semacam ini diperbolehkan karena tadi maslahat ini meskipun menyalahi aturan pokok, tapi dianggap maslahatnya lebih jelas daripada aturan pokoknya. Itu yang disebut apa? Istihsan. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita tentang wakaf. Silahkan nanti ditanyakan beberapa persoalan yang berkaitan wakaf yang mungkin dianggap penting untuk kita kaji atau kita diskusikan pada malam hari ini.